warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pertemuan kita untuk visualisasi data di mata kuliah Health Data Science and Big Data atau pengantar Big Data. Materi hari ini kita akan menggunakan visualisasi data. Kita akan melakukan visualisasi data menggunakan Looker Studio, yang dimana salah satu keunggulan ataupun bisa dibilang adalah manfaatnya Looker Studio adalah tampilannya yang minimalis, dan ini bisa powerful untuk melakukan visualisasi data. Teman-teman bisa mengakses Looker Studio ini di lookerstudio.google.com gitu ya. Jika nanti teman-teman belum pernah melakukan atau masuk ke dalam Looker Studio, tinggal di next, kita tinggal di start di oke saja. Nah, untuk memulai, rekan-rekan tentunya akan diberikan dataset. Datasetnya itu adalah dataset yang pada pertemuan sebelumnya sudah diberikan, yaitu adalah sales hourly. Ini adalah data penjualan obat. Penjualan obat selama 5 tahun dari 8 lini atau 8 kategori obat. Nah, setelah datanya rekan-rekan klik rekan-rekan klik, kemudian nanti tinggal create report ini di create report. Baik, ini adalah tampilan awal untuk Looker Studio bagian dashboard membuat laporan. Ada panel chart di sini, ada bagian data, variabel-variabelnya yang perlu rekan-rekan teman-teman lakukan adalah menghapus dulu chart defaultnya kemudian pastikan ini kosong. Setelah itu rekan-rekan bisa menambahkan bagan misalkan di sini adalah bar chart. Ini saya akan klik drag and drop Nah, yang perlu rekan-rekan perhatikan di sini adalah ada the range dimension, ada dimension kemudian ada metric dan seterusnya. Nah, untuk date range dimension ini bisa teman-teman merubah mau tanggal boleh karena date range maka defaultnya adalah tanggal. Kemudian dimension itu terserah rekan-rekan, ini dimensinya mau apakah bulan atau tahun misalkan. Kalau tahun nanti akan seperti ini Dari 2016 ini ada 6 tahun 6 tahun data sales atau mau berdasarkan bulan ini bisa bulan. Kemudian untuk melihat ininya apa yang akan ditampilkan, data yang akan ditampilkan, teman-teman setting di bagian metrik. Jangan record count, misalkan yang menjadi variabelnya adalah M01AB kemudian ini M01AE, dan jadi ada dua obat ada dua obat. Kemudian di sini sort ini maksudnya untuk mengurutkan datanya itu kita harus bulan, kemudian mulai dari ascending. Nah, kalau ascending kan ini teman-teman bisa kelihatan sampai bulan Oktober, padahal datanya itu adalah 12 bulan. Maka rekan-rekan klik di bagian style atau gaya kemudian barsnya rubah menjadi 12 rubah jadi 12. Jangan lupa di sini adalah title atau judul grafik sales
obat M01AB dan M01AE per bulan ya, per bulan. Kemudian nanti kita rata tengah bold ya, kemudian menjadi 24 pixel ya. Kemudian show data labels, ini untuk memunculkan angkanya. Kemudian klik compact numbers, lihat ya, bar label kita di above. Kalau di above seperti ini ya, kalau below seperti ini ya, nggak masalah ya, mau yang mana aja. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada log scale ya. Ini ada log scale, ini tampilannya di bagian belakang. Kalau di sini log scale-nya yang ini, nah ini gitu ya, kita nggak perlu lah ya, nggak perlu. Kemudian oke, sudah selesai, tampilannya seperti ini ya. Nah, terus kemudian bagaimana caranya kalau misalkan nanti teman-teman diminta untuk ini kan per bulan selama 6 tahun gitu ya. Jadi Januari tahun 2016, 17, 16 itu numpuk di sini semua. Nah, kita akan filter itu ya, filter menggunakan drop down list. Kita di sini. Nah, control fit kita klik di sini, kemudian arahkan ke year ya, tahun. Nah, jadi kalau misalkan nanti diminta tolong dong tahunnya tahun yang ini apa, tahun yang sesuai, misalkan yang diminta adalah tahun 2019 aja, maka akan seperti ini ya, tahun 2019, kemudian tahun 2014, nah akan seperti ini ya, dan seterusnya. Ini variasinya bisa menggunakan bar gitu ya, bisa menggunakan timeline. Kalau timeline tentu itu berdasarkan perubahan waktu ya, kurun waktu, itu teman-teman bisa menggunakan itu. Nah, yang akan saya sampaikan hari ini adalah tambahan atau yang baru, yaitu bagaimana kalau misalkan saya pengennya rata-rata yang akan ditampilkan ya, karena di sini kan nggak ada rata-rata ya. Nah, di sini nggak ada rata-rata. Nah, kita bisa menggunakan rata-rata. Contoh misalkan gini, kita tetap menggunakan bar ya. Ini rata-rata dimensionnya ini adalah bisa bulan gitu ya. Kemudian nah, metriknya kita rubah misalkan M01AB ya, tetapi di bagian sum ini kan ada tulisan sum gitu ya, ini kita rubah, klik menjadi average. Nah ya, rata-rata gitu. Oke, nah kemudian sortnya berdasarkan bulan ya, ascending. Nah, ini akan kelihatan gitu ya, rata-ratanya 0,21, tapi ini selama 6 tahun gitu ya. Nah, kita coba ya, kita akan coba filter lagi, kontrol lagi, take control, kita tambahkan kontrolnya di sini ya, dan ini adalah tahun. Nah, ini ya,
Saya akan lihat ini rata-rata. Kalau hanya 2016 saja, maka rata-ratanya segini ya, 0,23. Ini rata-rata dari mana? Jumlah dibagikan dengan data entry-nya, list data entry-nya ada berapa gitu ya, list entry-nya ada berapa. Kalau mau semua tinggal disemuakan saja gitu ya. Nah seperti ini gitu ya, ini 0,21 dan seterusnya. Ini kenapa rata-ratanya di bawah 1? Karena memang dibagi per jumlah entry ya, dibagi per jumlah entry. Jadi bisa saja rata-rata ini rata-rata per Januari di bulan atau di tahun misalkan 2016 gitu ya, only gitu ya. Nah ini 0,23 gitu ya. Ini kalau rata-rata ya, rata-ratanya untuk obat M01AB gitu ya, M01AB. Kemudian kita bisa tambahkan halaman baru ya, tambahkan halaman baru. Misalkan ya, dengan data yang sama gitu ya, saya menggunakan tabel saja ya. Saya akan menggunakan tabel ya. Ini tanggal, dimensionnya saya menggunakan bulan gitu ya. Metriknya saya gunakan yang M01AB, kemudian M01AE. Nah nanti akan seperti ini ya rekan-rekan ya. Nah ini stylenya nanti tinggal di itu ya. Ini kalau di warp text itu angkanya ke sini ya, angka huruf ya. Kalau misalkan tidak sama gitu ya. Nah kemudian ya, ini kan total ya, ini jumlah satu AE gitu ya, yang tadi itu AB ya. Satu AB. Nah ini. Kemudian bagaimana kalau mau cara rata-rata, tinggal tambah rata-rata ya, tinggal tambahkan rata-rata gitu ya. M0AB misalkan, tapi nanti di sini jangan sum ya, ini adalah average gitu. Coba kita misalkan max ya, terbanyak gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan ya, terbanyak makanya tadi 0,0 gitu ya. Nah ya 0,0 karena memang paling banyak di bulan Juni 7 yang terjual gitu ya. Ini bisa 7 ukurannya tidak 7 butir gitu ya, bisa saja dalam bentuk box atau karton juga bisa seperti itu ukurannya. Teman-teman juga bisa share gitu ya, nanti ini share
ya. Kemudian jangan lupa kalau mau di share ininya dibuka menjadi public ya, atau unlisted. Unlisted itu hanya orang yang punya linknya saja itu, kemudian di copy link, sebarkan. Teman-teman juga bisa mendownload sebagai PDF, embed di website misalkan, itu bisa ya. Jangan lupa ininya ganti ya, di rename. Latihan ini 20 Agustus. Ya, tidak perlu di save karena dia akan otomatis saving gitu ya. Nah, teman-teman bisa menambahkan teks di sini ya, menambahkan teks di deskripsi dari tabel gitu ya, bisa teman-teman tambahkan. Kemudian bahkan teman-teman juga bisa menambahkan di sini image gitu ya, kemudian shape juga bisa ya, theme dan layout juga bisa ditambahkan ya, sesuai dengan keinginan, itu bisa ya. Jangan lupa nanti nama tuliskan di sini seperti ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengubah matriksnya yang tadinya harus sum atau jumlah total itu menjadi count, rata-rata, atau bahkan ini bisa max ya, min maxnya gitu, nilai penjualan terbesar, atau min itu paling rendah, max itu paling banyak ya. Itu bisa di setting seperti itu. Kemudian ini the range control juga bisa ya, tapi kita tidak akan menggunakan ini karena tidak ada yang bisa saja sih. Kita akan coba terapkan di sini ya. The range control untuk yang ini ya. Bisa menggunakan slider ya, atau date range control seperti ini. Ya. Ini bisa, ini tidak bisa di tahun 2000 ini ya, contoh dari 2016 Januari 1 sampai 17 ya, Januari 1 juga. Maka akan berubah gitu ya. Nah, datanya akan berubah. Ini dari 2016 semua. Kemudian misalkan sampai 2017 apply ya. Atau kita dari 2014 Januari klik apply. Ini tahunnya 2016 ya. Nah, untuk mengurangi ini sebenarnya ini bisa dihapus ya, sebetulnya harus filter gitu ya. Filternya itu harus pilih ya, filter harus pilih. Ini berdasarkan periode gitu ya. Sampai 2020, coba lihat. Baik, jadi ini seperti ini ya rekan-rekan. Jadi teman-teman bisa mengcustom penampilannya, memfilter datanya sesuai dengan yang diinginkan. Gitu ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.